Salam Yang Mulia Raja. Diberkatilah kau, Basudewa. Secara pribadi, aku menyambut yang terhebat dari Yadawa di tanah Hastinapura ini. Basudewa, dinasti Kuru saat ini sedang berada di ambang kehancuran. Seperti seseorang yang sudah menyadari adanya kegelapan ketika malam tiba. Aku sudah bisa merasakan azab dinasti Kuru saat aku melihat kegelisahan di wajah para sesepuh. Basudewa, hanya kau yang bisa menunjukkan pada kami jalan untuk menghentikan pertempuran ini. Tolong tunjukkanlah jalannya. Hidup Yang Mulia Raja. Yang Mulia, kembalikan kerajaan para Pandawa kepada mereka. Dan buatlah anak-anakmu siap untuk bertobat dan menerima hukuman. Aku janji mereka tidak akan kehilangan nyawanya. Tapi mereka harus meninggalkan semua keangkuhan mereka. Jika hal ini bisa diterima, maka pertempuran bisa dihindari. Basudewa, akulah penguasa yang sah di Indraprastha. Bukan raja. Apapun yang kau katakan di sini, aku tidak akan mengembalikan Indraprastha. Dan selama Pandawa bukan penguasa dari Indraprastha, mereka tidak punya hak melawan siapapun, Basudewa. Setiap orang memiliki hak untuk melawan ketidakadilan. Pangeran, hanya kemurahan hati para Pandawa saja mereka belum memulai pertempurannya denganmu sampai sekarang. Mereka menghormati Yang Mulia Raja di setiap keputusannya. Sebenarnya, akhir dari sebuah negara bisa dipastikan dari hal yang sangat awal. Sebuah pohon margosa tidak akan pernah menghasilkan mangga. Yang Mulia Raja, bahkan bila pertempurannya dimulai hari ini juga, seperti saat Raja Pandu meninggal di hutan tempat pengasingannya, demikian pula anak-anaknya akan tiba di Hastinapura. Andai saja kau mengumumkan bahwa Pangeran Yudhistira menjadi putra mahkota pada hari itu, maka semua ini tidak akan terjadi. Tapi kau tidak bisa mengatasi keterikatanmu sendiri dengan tahta kerajaan. Bahasa apa? Bahasa apa yang sudah kau gunakan itu, Basudewa? Apakah kau datang untuk menawarkan sebuah perdamaian atau untuk menyatakan pertempuran? Raja Gandhara, hanya dia yang diuntungkan dari kebohongan, yang menganggap kebenaran sebagai penghinaan. Tapi yang sebenarnya, Basudewa, adalah hanya anak raja yang seharusnya menjadi raja. Tapi kau adalah seorang raja sementara saja, Yang Mulia. Bukankah sebenarnya penobatanmu sebagai seorang raja tidaklah pernah terjadi? Jadi bagaimana bisa anak-anakmu memiliki hak untuk bertahta?
Tapi sebenarnya, apa gunanya kita menggali-gali masa lalu yang telah berlalu? Benarkan Yang Mulia? Basudewa, kebenaran itu adalah bahwa pada akhir permainan dari dadu waktu itu, para Pandawa telah menerima bahwa mereka akan hidup dalam persembunyian selama 1 tahun. Tapi sebelum menyelesaikan 1 tahun itu, Duryudana telah menemukan Arjuna. Dan kami siap untuk membebaskan para Pandawa dari pengasingan mereka. Hanya jika mereka melupakan ide pertempuran. Bahkan berdosa di tempat suci pun tidak mengubah dosa menjadi perbuatan baik Raja Gandhara. Permainan dadu itu sama sekali tidak sah. Jadi hasilnya tidak ada artinya. Basudewa, bukankah saudara Yudhistira mempertaruhkan semua miliknya, termasuk saudaranya, istrinya, dan dirinya, secara sukarela tanpa tekanan dari siapapun? Jadi, bagaimana mungkin itu melanggar hukum, Basudewa? Dengan mencoba untuk membuka pakaian wanita di pengadilan ini, maka kau telah mengubah semua itu menjadi hal yang melanggar hukum, Pangeran. Tidak pernah ada orang yang bertanya, buah apakah yang telah meracuni tubuh? Seluruh makanan pun dianggap sudah beracun. Bahkan aku pun dilucuti saat berada di istana Indraprasta. Apa kau melupakan itu, Basudewa? Bila benar kau dilucuti pada saat ada di sana, lalu kenapa kau tidak menyatakan perang pada saat itu, Pangeran? Kenapa kau malah bersekongkol untuk membuka pakaian wanita di pengadilan saat melakukan permainan dadu? Yang sebenarnya adalah karena kau tidak mampu melawan mereka. Basudewa, bahkan saat itu Bhisma yang Agung hadir pada permainan dadu bersama dengan Guru Drona. Apakah mereka juga berdosa? Mereka juga berdosa. Ketika seluruh rumah runtuh, penjaga gerbang tidak bisa hanya menahan pintunya saja, Raja Gandhara. Ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap masyarakat, termasuk pula kejahatan terhadap kemanusiaan, maka dengan hanya melindungi kewajibanmu sendiri, maka hasilnya adalah bencana. Aku tidak bisa mendukung kewajiban. Menurutku sangat aneh itu. Ini bukan waktunya untuk terus melakukan perdebatan. Sekarang kita harus konsentrasi berusaha untuk mencegah pertempuran besar terjadi. Untuk itulah aku datang sebagai utusan perdamaian Perdana Menteri. Pesan yang kau bawa itu tidak dapat diterima. Jika dia meninggalkan pengadilan ini sekarang juga, Yang Mulia, aku akan bertemu dengannya lagi di medan pertempuran. Duryudana,